Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nama saya Royan, usia 49 tahun, asal Banjarmasin, Indonesia. dengan ini Dengan ini saya menyatakan baiat saya saya kepada menyatakan, Imam Al-Mahdi dengan ini saya menyatakan saya berbaiah dengan Imam Ahmadi melalui pintunya Abdullah Hashim melalui pintunya Abdullah Hasim Aba Al-Sadiq Aba Al-Sadiq dengan syahadat berikut. dengan syahadat berikut. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa tiada sekutu baginya. yang Maha Esa tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan Rasulnya. dan Rasulnya. Dan saya bersaksi bahwa Ali Dan saya bersaksi bahwa Ali dan para imam dari anak cucunya dan para imam dari anak cucunya adalah para hujah Allah. adalah para hujah Allah. Dan saya bersaksi bahwa Al-Mahdi Dan saya bersaksi bahwa Al-Mahdi dan para Mahdi adalah para hujah Allah. adalah para hujah Allah. Dengan syahadah ini saya hidup, Dengan syahadah ini saya hidup, dan dengan syahadah ini juga saya akan mati. dengan syahadah ini juga saya akan mati. Dan dengan syahadah ini juga saya akan dibangkitkan semula dalam semua inkarnasi saya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Labbaik ya Aba Sodik. Teman-teman typing ya. Labbaik ya Aba Sodik. Labbaik ya Aba Sadiq. Labbaik ya Aba Sadiq. Labbaik ya Aba Sadiq. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Aba. Tanya Aba. Iya Bang Raja. Itu ganteng. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan berkenaan tentang Imam Al-Mahdi, silakan Abang Raja. Gua ceritakan tentang cirinya, penasaran tentang cirinya Imam Al-Mahdi. Cirinya, oke. Jadi saat ini Imam Al-Mahdi beliau mewariskan penerusnya yang bernamakan Aba Sodik alaihissalam. Anda boleh lihat di dalam kanal YouTube kami ya. Beliau selalu memberitakan kebenaran di sana untuk mendengar suaranya, lalu keilmuannya di sana berada. Boleh? Oke. Channelnya? Iya. Channelnya namanya The Mahdi Hesapier. Mungkin teman-teman Ansor boleh diketik ya di kanal. Ntar nanti ada yang ngetik nih. Ansor Imam Al-Mahdi, pengikut daripada Imam Al-Mahdi. The Mahdi Hesapier. Terus ya. Nanti Anda boleh lihat di sana. Nah itu tuh The Mahdi Hesapier. Itu di YouTube-nya ya. Nah ini nih di bawah The Mahdi Hesapier. The Mahdi Hesapier. Iya itu. Boleh dikopas juga, nanti Anda cari sendiri di kanal YouTube-nya. Siap. Kopas salin. Oke. Sudah. Oke, sebelumnya Abang Raja ini saya boleh tahu ya. Abang Raja ini agamanya apa? Muslim. Oh, agama Islam. Anda gimana? Kelihatannya bukan apa? Kayak orang Papua. Iya.
Soalnya nggak terlihat. Jadi kan saya nggak tahu, makanya saya menanyakan takutnya salah. Nah, Anda berarti mempercayai setelah pewaris Rasulullah itu Imam Al-Mahdi, mempercayainya Ya atau sesuai urutan saja lah. Nggak langsung Imam Al-Mahdi, nggak langsung sih. Pasti setelah Rasulullah ya ada penerusnya ada. oke. Yang Anda meyakini di zaman ini siapa pewaris setelah Rasulullah? Oh, Yang Anda belum meyakini saat ini? belum terlihat ya, nggak tahu. Yang jelas masih ada. Oh, seperti itu. Oke, kalau kalau kami meyakini setelah Rasulullah masih ada pewaris-pewaris yang harus diikuti. Dan di zaman ini yaitu Imam Al-Mahdi, dan Imam Al-Mahdi mengutus Aba Shadiq alaihissalam sebagai pintu kepada Imam Al-Mahdi. Nah, mungkin Anda masih keliru ya, biar saya tampilkan datanya pelan-pelan boleh? Boleh. Boleh ya. Dan ini juga ada nubuat-nubuat yang nanti saya akan bacakan. Oke, coba fokus terlebih dahulu ya. Kita akan segmen kepada data by data. Oh, belum. Kirain suruh lihatin. Mana ini? Oke, baik-baik. Nah, jadi kalau kita melihat peradaban dari utusan-utusan terdahulu ya, dimulai dari Adam sebagai khalifah, lalu Adam mewariskan kepada Nuh, kepada Musa, kepada Isa atau Yesus, dan berlanjut kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad bukanlah utusan yang terakhir. Oke, Nabi Muhammad nabi terakhir, namun tidak dengan utusan terakhir. Beliau masih mewariskan penerusnya sampai kepada Imam Al-Mahdi. Nah, jadi kalau dalam eskatologi Islam ya, kebanyakan manusia memahami Nabi Muhammad penutup, gitu kan, betul ya? Penutup para nabi ya. Iya, ya, penutup para nabi, terus mengatakan tidak ada lagi pewarisnya. Nah, kalau kami meyakini setelah Rasulullah itu ada pewarisnya, Imam Al-Mahdi alaihi salam. Nah, ini tertulis di dalam wasiat yang Rasulullah tinggalkan. Oke, boleh fokus terlebih dahulu ya. Di sini Rasulullah mengatakan di dalam kitab wasiatnya, boleh Anda nanti SS juga datanya. Nah, ini wasiat yang Rasulullah tinggalkan yang selalu ditutup-tutupi oleh para ulama. Jadi mereka ketar-ketir kalau mendengar wasiat pewaris setelah Rasulullah ini. Nah, Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, sesungguhnya akan ada selepasku 12 individu, pangkatnya imam. Dan selepas mereka akan ada lagi 12 individu lagi, pangkatnya Mahdi." Nah, lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, engkau adalah pewarisku, penjaga ke atas ahlul baitku, hidup mereka dan metong mereka." Nah, lalu kalau kita runutkan dalam wasiat yang tadi saya bacakan, di sini Rasulullah mengatakan Imam Ali sebagai orang yang pertama mewarisi beliau. Lalu sampai 12 imam tertulis secara lengkap sampai Imam Al-Mahdi. Nah, untuk 12 Mahdi, Rasulullah baru meninggalkan 3 nama saja. Namanya seperti namaku Ahmad, namanya seperti nama bapakku Abdullah, dan Al-Mahdi. Oke, sampai sini paham? Jadi kalau untuk imam, seluruhnya itu tertulis secara lengkap. Namun untuk Mahdi baru 3 nama. Sampai sini paham? Iya. Oke. Nah, saat ini Imam Al-Mahdi yang mana yang kita ingin tahu kan? Nah, kalau dirunut saat ini, Pak, bahwasanya nama 12 orang imam ini semuanya telah wafat kecuali Imam Al-Mahdi. Oke? Imam Al-Mahdi akhirnya mengalami fase kegaiban. Beliau lahir pada tahun 869 Masehi. Sekarang tahun 2025.
2026. Nah, lalu lintas saat ini beliau sudah muncul lagi, masa kegaibannya selesai, dan mengutus Abdullah sebagai perwakilannya. Nah, untuk kemunculan Imam Al-Mahdi yang kedua kalinya, harus Abdullah mengumpulkan 10.313 orang yang paling beriman. Jadi saat ini adalah fase Mahdi kedua yang tertulis dalam wasiatnya, yaitu Abdullah alaihissalam. Beliaulah pintu kepada Imam Al-Mahdi yang mengumpulkan 10.313 orang yang paling beriman. Jadi saat ini fasenya adalah pengumpulan orang-orang beriman. Jelas sampai sini? Oke, jelas. Ya, ya. Jadi beliaulah yang saat ini ditunjuk oleh Imam Al-Mahdi sebagai utusan, sebagai perwakilan yang harus kudu fardu ain mutlak diikuti. Nah, nanti Anda boleh lihat di kanal YouTube-nya ya. Nah, ini kanal YouTube-nya. Boleh di SS kalau tadi belum di SS. Nah, ini di Telegram buat diskusi forum ya, forum diskusi di sana. Nah, ini untuk kitabnya, kitab beliau. Nanti saya boleh kirim kalau Anda mau baca kitab Imam Al-Mahdi ya, karena kitab ini juga telah mempunyai predikat terbaik secara internasional pada tahun ini. Pada tahun kemarin, tahun 2025. Nah, ini kitab ya. Nanti Anda boleh baca kitab daripada utusan. Ya, saya baca. Gitu ya, Abang Raja top-top. Raja Top. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk saat ini, untuk mewaspadai kecurigaan ataupun ternyata itu kepalsuan gimana? Oke. Untuk mewaspadai jika memang beliau bukanlah utusan yang tertulis dalam wasiat. Kan nama Abdullah banyak ya di dunia ini ya. Betul? Ada miliaran bahkan. Nah, ada hadis yang mengatakan di mana Rasulullah memberitahukan apabila nama Abdullah yang tertulis tapi bukan sosoknya, maka akan langsung dihilangkan kehidupannya. Oke. Dan beliau, Abdullah ini telah mengklaim dirinya pada tahun 2015, 23 Januari 2015. Sudah 1,5 dekade, 10 tahun ya, beliau sudah mengklaim dirinya dalam wasiat, sehingga ini adalah penuntut yang benar, yang asli. Jelas, dan masih hidup orangnya. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan bagaimana kita memvalidasinya ya, memvalidasinya dengan apakah beliau ini wafat atau tidak setelah mengklaim dirinya atau memproklamirkan dirinya sebagai utusan. Simple. Wafat atau enggak maksudnya? Iya, maksudnya langsung meninggal gitu. Kalau beliau mendeklarasikan dirinya sebagai utusan tapi meninggal pada hari itu, maka beliau adalah penuntut yang palsu. Namun saat ini beliau menuntut dari tahun 2015 sampai saat ini masih hidup. Jelas? Nggak takut musuh itu? Gimana? Nggak takut musuh mengincar? Iya, ya banyak mengincar, banyak yang mendiskriminasi. Banyak memang. Saya juga, saya pribadi sebagai pengikutnya selalu diincar di DM saya. Wah, leher Anda itu halal bagi pedang Umar bin Khattab. Waduh, itu kan sangat-sangat ngeri ya. Banyak lagi hal-hal yang membuat saya diskriminasi dalam kolom-kolom DM saya. Tapi bukan berarti saya gentar, tidak. Saya selalu menyuarakan inilah kebenaran yang dibawakan oleh para rasul, oleh para utusan Tuhan di setiap zaman, di setiap era pasti akan selalu ada permusuhannya. Jelas? Ya. Masa kejayaan Islam terakhir di mana ya? Kalau nggak salah saya baca itu terakhir Turki Utsmani ya. Iya, Turki Utsmani tepat. Tapi itu bukan Islam yang diwariskan Rasulullah. Itu Islam sebagai campaign atau sebagai grup
Dan itu kan diketuai oleh Al-Fatih, lalu setelahnya kan yang menaklukkan Konstantinopel dan seterusnya. Sehingga mereka juga bukanlah yang diwariskan Rasulullah. Yaitu Islam versi mereka saja, bukan versi Rasulullah. Oke, kalau Anda lihat secara nyata ya, memang tidak pernah Rasulullah memberikan legal kepada Al-Fatih lalu kepada penerus-penerusnya, dan mereka bukanlah pewaris dari Nabi Muhammad SAW. Jika Islam tidak dalam keadaan lemah saat ini, menurutmu Islam itu dalam keadaan lemah atau sekarang kuat? Kalau dalam kacamata ya, secara bilangan ya, memang banyak. Islam itu yang mengikuti agama ini banyak, hampir 2 miliaran lebih lah ya. Namun, untuk secara struktural, mereka itu sangat lemah. Oke, secara struktural ini tidak ada yang mengkomandokan, tidak ada satu suara, tidak ada satu gerakan, tidak ada satu syariat. Jadi berpecah. Nah, kenapa nggak disembunyikan malah ditebar dan dipublikasikan? Yang apa? Yang saat ini saya bawakan. Halo. Iya. Enggak macet. Oke, enggak macet. Aman. Oke, biar saya jelaskan lagi ya. Jadi untuk saat ini bahwasanya Islam versi para ulama itu memang dikatakan sebagai grup-grup saja, tapi tidak dikatakan Rasulullah sebagai Islam yang sebenarnya. Oke, saya izin matikan kamera ya, biar Anda nggak nge-lag, biar suaranya oke. Nah, sekarang Islam yang dibawakan Rasulullah itu sama persis dibawakan oleh Imam Al-Mahdi alaihissalam di zaman ini. Nah, Islam yang saat ini nih di banyak dianuti banyak mayoritas itu hanya sebagai cangkangnya saja. Namun isinya bukan lagi Islam yang dibawakan Rasulullah. Nah, Imam Al-Mahdi membawa kembali Islam secara kafah, secara isinya yang esensi sebenarnya di era Rasulullah. Nah, pilihan kita memilih kepada Islam Imam Al-Mahdi atau Islam yang dibawakan oleh para ulama yang hanya cangkangnya saja. Islam itu adalah sistem yang diakui oleh internasional dan bukan hanya wilayah di Indonesia, tapi internasional ya. Sistem Islam diakui oleh internasional. Kalau memang sudah terlihat pemimpinnya, maka internasional itu tidak akan berdiam diri. Mereka akan memburu. Ya berarti saat ini mana? Pemimpin Islam. Iya, saat ini siapa pemimpin Islam? Kalau jadi saat ini siapa? Sekarang sudah kuat. Maka negara-negara yang Islami, yang kayak Palestina, ya contoh aja Palestina, pasti dia akan dikirim militer atas nama Islam. Oke, jadi saat ini Anda katakan Islam, merasa Islam Anda benar, seperti itu kan? Islam yang di mayoritas penduduk bumi itu benar. Nah, kan ada dua kubu yang saling bersengketa, yaitu Sunni maupun Syiah. Oke, Sunni maupun Syiah. Keduanya ini sama-sama berseteru, saling sikut menyikut. Jadi yang mana yang benar, baik Sunni maupun ya, Syiah? Sejarah itu yang mana yang benar? Panjang itu. Nggak ada yang benar. Iya, makanya saya lihat Islam yang saat ini diyakini oleh umat beragama yang 2 miliar ya,
ini bukan lagi yang dibawakan Rasulullah. Ini hanya sebuah simbol yang dianulir. Oh, ini dari Rasulullah. Padahal sama sekali tidak ada sebuah esensi yang Rasulullah bawakan. Toh banyak hal-hal yang tidak benar, menendang jeruk kalau saya lihat ya. Lalu para ulamanya membawakan sebuah pesan moral yang sangat jauh dari kebenaran. Sehingga kalau dikatakan Islam saat ini benar, ya harus ragukan lagi. Makanya adanya Imam Al-Mahdi untuk memperbaharui yang saat ini Islam sudah lagi keluar dari koridor Nabi Muhammad SAW. Jelas? Diam tertindas. Ya, memang kalau dia memang tertindas. Bangkit pun sama saja. Mungkin sudah saatnya bangkit mungkin. Iya, kebangkitan kita pilih mau mengikuti Imam Al-Mahdi sebagai utusan atau kita menunggu sampai kita sampai tua, sampai menua. Kan kita harus mencari siapa utusan Tuhan. Kalau Anda benar-benar mencari Tuhan, maka Anda mencari utusannya. Tapi kalau Anda mencari sebuah sekte, maka Anda mengikuti kepada koloninya. Tidak ada utusan di dalamnya. Oke, kalau Anda benar-benar mencari Tuhan di era Rasulullah, maka Anda mencari Nabi Muhammad. Bukan mengikuti peribadahan seperti patung Mana, Lata, dan Uzza. Oke, nah kalau di era di zaman ini, kita mencari Tuhan nih. Mana Kita Uzza, nama Ustad ya? Itu nama sesembahan di era pagan ya, di era Rasulullah. Patung Mana, Lata, dan Uzza. Dan itu juga terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 19-20. Nah, kita skip dulu ya. Nah, sekarang kita merindukan Tuhan dan kita ingin mencari Tuhan. Tentu Tuhan dapat dikenali dengan utusannya. Nah, utusan saat ini siapa? Sebagai perwakilan dari Tuhan yang dikirim. Oke? Oh, maaf. Oh, ini Anda agamanya apa ya? Muslim, apa Islam atau apa? Tadi kan Anda udah Iya, bertanya kepada saya. Sekarang saya tanya, Anda itu Muslim, Islam atau apa? Iya. Agama saya adalah agama yang dibawakan oleh utusan Allah, yaitu Imam Al-Mahdi, dan menamai agamanya saat ini yaitu Ahmadi. Ahmadi Religion Peace and Light. Oke? Justru Berarti ini bukan Islam yang Islam. kafah. Ini Islam yang kafah. Ini Islam yang dibawakan Rasulullah di zaman dan di Berarti eranya. Anda Muslim? Iya, tepat. Oke. Boleh, oke. Gitu ya, Bang Raja Top ya. Nanti Anda boleh baca kitab daripada utusan saat ini. Kalau Anda mau baca kitabnya, nanti saya DM. Apakah benar ini utusan Allah sebagai pewaris dari Nabi Muhammad SAW? Boleh, nanti saya baca. Saya juga banyak baca buku. Oke, Boleh, baik. nanti saya baca. Oke, terima kasih ya Bang Raja Top ya. Mungkin kita akan beralih kepada yang lain. Makanya gini Abang Raja Top ya, kalau saya lihat ya, ada sebuah peristiwa-peristiwa besar, apalagi di Indonesia ya, khususnya di Sumatera dan sebagainya. Itu kenapa sih saat ini sudah tidak lagi Indonesia ini secara harmoni ya, banyak penindasan dan sebagainya. Saya pikir itu karena bukan utusan yang memerintah di atas muka bumi, sehingga terjadilah diskriminasi, lalu terjadilah orang yang miskin di mana-mana, lalu dan sebagainya, karena tidak yang memerintah itu adalah utusan Tuhan. Itu yang terjadi kalau kita lihat secara kacamata yang jernih ya, bukan hanya di Indonesia, ada dalam negara-negara yang lain seperti di Malaysia, seperti di Brunei dan sebagainya. Itu memang sekarang sudah banyak sekali orang-orang muak dengan sistem yang dibawakan oleh pemerintah yang tidak diutus oleh Tuhan.
Justru yang memerintah Ya, adalah emang seseorang yang menggunakan suara demokrasi. ya sistem di dunia ini memang liberal, sekuler, komunis. Itu kan sistem kan. Hmm, Memang yang dipakai di negara maka kita memang republik, iya, demokrasi. betul. Ah, Sistemnya sistem itu. ya sebab itulah saya pribadi ya, kalau melihat di dalam Al-Quran sendiri mengatakan hanya Tuhan saja yang boleh melantik utusan di atas muka bumi. Jadi kalau menggunakan suara demokrasi, ini kan suara undian, suara yang diperintah oleh banyaknya manusia memilih kepada pemimpin, bukan Tuhan yang memimpin. Bedanya di sana. Oke. Nah, kalau saya lihat di dalam Injil, Taurat, dan Al-Quran, itu selalu yang boleh memimpin hanya utusan Tuhan saja. Tidak boleh menggunakan suara-suara demokrasi atau suara manusia untuk memerintah di atas muka bumi. Ini yang terjadi kalau kita bersandar kepada pemimpin yang tidak diutus oleh Tuhan. Ya, ini yang Caranya terjadi, gimana? hiruk pikuk dan sebagainya. Cara Gimana? pemimpin itu diutus kan harusnya ditunjuk. Iya, tepat. Iya kan? Iya. Terus siapa yang nunjuk? Oke. Penunjukan ilahiyah ini itu kita lihat dari awal mula kejadian, yaitu Adam. Adam diutus Tuhan sebagai khalifah di atas muka bumi. Lalu Adam mewariskan penerusnya berlangsung kepada Nabi Set, kepada Nabi Nuh, kepada Musa, kepada Isa, kepada Nabi Muhammad, dan lalu Nabi Muhammad masih mewasiatkan pewarisnya sampai kepada Imam Al-Mahdi. Jadi penunjukan Tuhan itu melalui wasiat yang tertulis dari nabi atau utusan sebelumnya untuk utusan di zaman ini. Jadi menggunakan wasiat yang tertulis. Itu penunjukannya. Makanya tadi saya tampilkan wasiat yang tertulis dari Rasulullah. Ini loh, penerus atau pewaris setelah Rasulullah yang layak memerintah di atas muka bumi sampai kepada Imam Al-Mahdi. Jelas? Nah, terus kalau itu hukum Islam ditegakkan, gimana cara aplikasinya, Gimana? pengaplikasiannya? Kan harus ada aparaturnya kan. Oke. Itu kan ditunjukkan. Aparatur itu kan menunjuk utusan. Iya, tepat sekali. Iya, tepat sekali. Mereka yang Jadi menjadi bagaimana? aparatur Islam itu berarti orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan orang sembarangan kan. Iya, tepat sekali. Seseorang yang sudah menyerahkan diri, jiwa, dan raganya kepada Tuhan dan utusan saja. Itulah orang-orang yang ditunjuk untuk memerintah. Sebagai, oh ini nih akan diberikan kepada di Indonesia, oh ini nih memerintah di daerah ini dan sebagainya. Itu penunjukan tersebut hanya utusan saja. Nah, utusan saat ini yaitu Abbas Shadiq alaihissalam sebagai pintu kepada Imam Al-Mahdi. Nah, itu yang kami meyakini. Dari utusan-utusan tersebut berarti masih ada pemimpinnya lagi kan. Iya, tepat sekali. Masih ada pemerintahan. Tapi kita harus paham, pemerintahan yang berada di bawah utusan ini keabsolutannya belum terjamin, karena keabsolutan itu daripada utusan saja yang hak yang menentukan. Berarti yang diutus di sini masih ada pemimpin yang di atasnya lagi. Iya, tepat sekali. Itu utusan Tuhan. Enggak, maksudnya ada pemimpin di atasnya lagi. Iya, Bukan masih ada langsung Tuhan. pemimpinnya lagi. Ya, kita mengenal daripada utusan tersebut untuk mengenal Tuhan. Jadi, umat nih, kita sebagai umat, bagaimana kita mengenal Tuhan kalau tidak mengenal utusannya, perwakilannya? Apakah Tuhan menampilkan diri di antara awan-awan? Sembahlah saya dan ikutilah saya.
tidak seperti itu, melainkan Tuhan dapat dikenali melalui utusan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 34 dikatakan sujudlah kamu kepada Adam. Adam kan ini manusia. Adam. Oke. Maka Hampir ketemu Adam, ini, hampir klik. iya, makanya Adam ini sebagai pewaris, sebagai manusia yang harus ditaati oleh umat. Nah, itu yang harus kita taati Adamnya. Sama saja kita menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah. Kita mengenalnya dengan melalui Adamnya, yaitu utusannya, perwakilannya. Nah, Adamnya itu mewariskan sampai kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad masih mewariskan sampai kepada Imam Al-Mahdi. Jadi Imam Al-Mahdi lah sebagai pintu kepada Allah Subhanahu wa taala, perwakilannya. Jelas? Ya. Ya, aku percaya bakal ada Al-Mahdi. Di akhir nanti zaman bakal muncul Al-Mahdi. Saya percaya. Oke. Sedangkan ciri-cirinya ataupun nanti kedatangannya memang masih dirahasiakan. Sekalipun struktural masih terjaga. Iya ya. Nah, jadi itu yang kami yakini, bahwasanya keadilan di atas muka bumi tidak akan pernah tertegak jika tidak ada Musa di dalamnya. Jika tidak ada katrol, tidak ada penggerak. Yang kami yakini ya hanya utusan saja yang boleh memerintah di atas muka bumi. Tidak ada lagi selainnya. Makanya saya sangat-sangat skeptis ya, atau sangat-sangat kritis kepada pemerintah saat ini. Justru Fir'aun di zaman ini itu lebih beringas dibanding Fir'aun era dulu. Fir'aun zaman dahulu, iya, Fir'aun zaman dulu itu lebih mulia bahkan. Kenapa? Karena Fir'aun zaman dulu itu memberikan sandang, pangan, dan papan untuk umatnya, untuk koloninya. Nah, Fir'aun zaman ini tidak memberikan apapun. Jadi kita bangun tidur ya untuk bekerja dari pagi untuk entahlah itu Gojek atau Grab, mulai pagi sampai malam hari belum tentu ia mendapatkan pundi-pundi uang untuk menyanggupi anak dan keluarganya, belum lagi tagihan listrik dan sebagainya. Sehingga kalau Anda keluar dan Anda tidak mendapatkan sandang, pangan, papan, itu lebih beringas dibanding Fir'aun zaman dulu, lebih mulia bahkan. Jadi di sini kita lihat julukan. Iya, julukan. Jadi di sini kita lihat bahwasanya memang saat ini adalah masa sangat krusial. Kita untuk membangun empati kepada kemanusiaan butuh ada seorang penggerak. Butuh ada namanya dukungan. Nah, sebab itulah kami menawarkan dan kami akan membangun negara dengan secara gratis keseluruhan. Baik itu pendidikan, baik itu makanan, baik itu pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu kami sedang membangun hal ini dan saya adalah bagian dari pilar-pilar untuk menumbuhkan negara daulah ilahi, negara yang diperintah oleh utusan Tuhan. Seperti itu. Kenapa? Kenapa kami sangat gimana? Iya, silakan. Oke. Kamu berjuang di sana, oke lah. Kitab Injil, Taurat, dan Al-Quran ya Pak ya, memang seharusnya kita bebas. Karena kan di dalam Al-Quran dikatakan berterbarkanlah kamu di atas muka bumi dan makanlah apapun, baik di laut maupun di darat. Sehingga seharusnya kita bebas dan gratis, nggak perlu kita dikotak-kotakan. Masa harus apa ya? Iya, karena seharusnya kita gratis di atas muka bumi, di dalam Al-Quran, di dalam Injil maupun Taurat. Kenapa saat ini kita dikotak-kotakan? Bahkan untuk keluar negeri bermigrasi saja kita diberikan paspor dan sebuah pajak untuk kita hidup dan untuk kita berhijrah atau dan sebagainya. Ini menjadi tanda tanya besar, apakah suara Tuhan itu lebih rendah dibanding suara manusia yang lebih tinggi untuk mengkotak-kotakan seisi bumi
dan kita harus bayar dengan apapun itu, anything. Kalau memang ada negara yang nantinya tegak dengan hukum Islam, saya siap pindah. Iya, ya, agama ini menyediakan hal itu, dan agama ini terbentuk dan sudah legal tentunya. Terus hati-hati ya, jangan serampangan kalau bergerak, hati-hatilah. Iya, siapa? Karena musuh-musuh pasti nggak akan pernah suka. Iya, that's right, tepat sekali. Untuk para pemimpin lebih baik dilindungi lah. Pemimpin itu ya, maksudnya lebih baik sembunyi dulu. Iya. Begitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Wah, banyak. Kalau mau tanya-tanya mah banyak. Kalau mau diskusi panjang lebar banyak. Dan bisa berjam-jam nantinya.